Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup lama Iya, ya Bu Pak Cahya. memandu sesi Pak Kiai. Baik, Eh, apa Sehat, kabar Bu Cahya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak, lancar puasanya. Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, baik, saya izin menyapa peserta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta sekalian. Kita akan masuk ke sesi kedua, sesi fatwa halal haram. Mohon untuk bisa menyimak dengan baik karena akan banyak sekali insight yang akan kita dapatkan, yang mana kita meskipun sebagai muslim mungkin banyak yang masih banyak yang belum kita tahu gitu. Jadi diharapkan untuk fokus, terus jangan lupa untuk absen dulu, absen sudah dibuka untuk sesi materi kedua ya. Di refresh dulu, log out, terus login ulang, kemudian klik materi yang sekarang, lalu klik daftar hadir. Baik Pak Kiai, karena waktu kita hanya 1,5 jam, mungkin nanti bagaimana Pak Kiai diatur gitu ini Baik, senyamannya Pak Kiai, biar sampai 11.30 ya Bu Cahya. ya betul Pak. Jadi biar Baik. saya tanya jawabnya agak agak panjang juga gitu. Bapak Pak Kiai, mohon maaf, slide-nya dari saya atau Nanti Pak? saya yang share saja, Bu. Oh Pak Kiai, Saya oke. coba dari saya. Baik. Oke. Baik, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati Bapak Osep sebagai MOT dan Ibu Cahya sebagai fasilitator moderator pada sesi kali ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan diskusi tentang tema ini hingga pukul 11.30. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama yang harus diperhatikan, harus diamalkan adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Ini di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dalam kehidupan keseharian. Alhamdulillah kita di Indonesia terkait dengan halal haram ini ada satu undang-undang yang menjadi payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan satu terobosan yang luar biasa dalam rangka untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dan dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang setingkat kementerian dan fokus untuk menangani isu halal di Indonesia. Badan ini bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang menjadi garda terdepan untuk menangani masalah
masalah halal atau isu halal di Indonesia. Saat ini sebagai kepala badannya itu Bapak Haikal Hasan atau yang dikenal dengan Babe Haikal. Nah, ini BPJPH ini dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Komisi Fatwa, dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kemudian berbicara tentang halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi 5 hal ini maqasid syariat, tujuan syariat yang menjadi barometer dan menjadi hal yang selalu diperhatikan oleh para ulama khususnya terkait dengan hukum syar'i ketika mereka melakukan ijtihad atau istinbatul ahkam. Dan banyak hal termasuk konsep halal haram ini juga sangat erat terkait dengan maqasid syariah. Misalkan hifdzuddin, melindungi agama. Artinya orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi dan aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, itu termasuk orang yang melindungi akidah yang ia yakini dan agama yang ia anut. Bagian dari hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Melindungi nyawa artinya nyawa yang kita miliki yang hanya satu-satunya ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai sirna sia-sia. Jadi kewajiban untuk menjaga hak hidup ini diantaranya para ulama fikih menegaskan bahwa hukum melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa itu haram. Tahrim tanawul al-madorot. Misalkan racun. Racun ini membahayakan, mengancam nyawa. Makanya secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian hifdzul mal, hifdzul akal, menjaga akal. Akal yang ada pada manusia ini merupakan satu keistimewaan. Manusia menjadi makhluk Allah yang paling paripurna. Itu di antara titik yang menjadikan kesempurnaannya adalah adanya akal ini. Dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paripurna. Nah, kesempurnaan manusia ini ada pada akalnya. Dengan akal manusia bisa banyak melakukan terobosan, berinovasi, bahkan mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal ini manusia bisa bahkan menaklukkan hewan-hewan sebuas apapun. Serigala, harimau, buaya yang begitu buasnya oleh manusia itu bisa takluk, bisa dikalahkan, bahkan bisa dimanfaatkan kulitnya menjadi aksesoris, dompet, sabuk, jaket, dan seterusnya. Nah, itu dengan kecerdasan akalnya. Makanya secara fikih, akal ini harus betul-betul dijaga, dan para ulama menegaskan tahrimul muskirat, haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik benda cair ataupun benda padat. Benda cair banyak contohnya seperti jenis
minuman yang memabukkan dengan berbagai jenis mereknya, yang benda padat juga sama banyak contohnya, seperti pil-pil narkoba dan daun ganja dan yang lainnya. Nah, ini hukumnya haram dikonsumsi, kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi sesedikit apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu dalam mentasarrufkannya tidak boleh israf dan takdir. Tidak boleh berlebihan, boros, dan juga tidak boleh pelit. Jadi konsep dalam fikih itu untuk mentasarrufkan harta adalah at-tawassut, moderat. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Makanya kalau kebutuhan sebesar apapun nominalnya, kita perjuangkan dan kita tasarrufkan. Tapi kalau keinginan, sekecil apapun nominalnya, kita pertimbangkan betul secara matang apakah perlu ditasarrufkan atau tidak. Nah, kaitan dengan halal haram, dengan hifdzul mal, menjaga harta, bisa saja nanti orang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sudah berlabel halal yang dia makan tadi. Tapi hukumnya berubah menjadi haram ketika dikonsumsi. Karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan orang biasa makan siang dengan 1-2 porsi cukup sesuai kebutuhan, tapi satu ketika dia makan siangnya dengan 10-12-13 porsi sekaligus dalam satu waktu. Walaupun yang ia konsumsi adalah sesuatu yang halal, tapi karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, maka bisa berubah menjadi haram. Nah, itu kaitan dengan hifdzul mal. Kemudian yang kelima, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami halal haram dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian, bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita, istri suami kita, anak cucu, dan semuanya. Nah, itu juga harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dan dahaga saja. Akan tetapi apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi watak seseorang. Baik buruknya watak seseorang bisa dipengaruhi juga oleh apa yang ia konsumsi. Artinya kalau yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau ia konsumsi ini sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang tidak baik. Itu 5 maqasid syariat, tujuan syariat, Bapak Ibu, yang tadi kita kaitkan dengan konsep halal haram. Kemudian masih ada kaidah maqasid syariah. Di antaranya adalah bahwa hukum Islam memiliki maqasid syariah atau tujuan baik secara detail maupun global. Seperti misalkan tujuan diwajibkannya zakat, misalkan yang terdekat ini zakat fitrah ya, nanti di malam Idul Fitri. Nah, ini tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Kemudian ada kaidah maqasid syariah tentang hierarki kemaslahatan. Ada daruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Nah, ini yang daruriyat primer, sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berakibat fatal. Kemudian yang hajiat sekunder, ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Sebaiknya dipenuhi, kalau tidak terpenuhi, maka
menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian yang tahsiniyat atau tersier ini sebagai pelengkap saja untuk melengkapi level hajiyat sekunder dan doruriyat primer. Kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang doruriyat ini contohnya unsur karbo. Bisa berupa jagung atau sagu atau ubi-ubian atau beras atau gandum. Nah, ini oleh mayoritas orang karbo ini dianggap sebagai doruriyat atau primer. Artinya dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari itu ya harus ada unsur karbonya dengan macam dan jenis yang diantaranya tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah hajiyat yang sekunder. Contohnya kalau dalam apa yang kita konsumsi sehari-hari seperti lauk pauk, ada ikan, ada daging, ada telur, tahu tempe, sayur, buah, dan seterusnya. Itu bagian dari hajiyat atau sekunder. Artinya kalau kita makan sehari-hari ya harus ada sebaiknya ada unsur hajiyat tadi sekunder untuk standar kesehatan, gizinya, protein, dan seterusnya. Kalaupun tidak terpenuhi, ya ini memang tidak berakibat fatal, tapi ya akan menjadikan hidup ini tidak nyaman. Kemudian yang tahsiniyat sebagai pelengkap saja, pelengkap dari hajiyat sekunder dan doruriyat primer. Nah, contohnya kalau dalam konteks makanan, ada kerupuk, ada sambal, ada topping bawang goreng, saus, kecap. Nah, itu bagian dari tahsiniyat atau tersier. Hanya pelengkap saja yang menjadikan kita lebih lahap, lebih nikmat dalam apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian kaidah makosid yang berikutnya adalah konsep maslahat mafsadat, artinya di antara yang menjadi pertimbangan para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam asy-syar'iyyah adalah aspek maslahat dan mafsadat. Maslahat bermanfaat, mafsadat berbahaya. Artinya kalau yang maslahat atau bermanfaat ya identik dengan hukum halal, kalau yang mafsadat atau berbahaya identik dengan hukum haram. Walaupun nanti para ulama yang akan mengkajinya secara komprehensif terkait dengan berbagai hal ketika para ulama melakukan istihad. Kemudian ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini para ulama memformulasikan hukum syar'i ada 5. Saya kira ini sangat familiar, ibu bapak para peserta sudah sangat memahaminya. Nah, di antaranya adalah wajib. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Meninggalkan lapar dahaga, meninggalkan makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Ini hukumnya wajib. Kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, sadar dan tidak ada uzur, maka secara fikih atau hukum syar'i hukumnya berdosa. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Kalau wajib keharusan untuk mengerjakan, kalau sunnah hanya sebatas anjuran saja. Contohnya seperti mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis. Contohnya seperti kurma, buah kurma. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini menjadi sesuatu yang banyak dicari oleh orang-orang yang ini untuk takjil, untuk mengawali buka puasa. Rasanya manis dan ini termasuk yang disunnahkan. Walaupun sebenarnya bukan hanya kurma. Bisa saja misalkan minum sirup yang rasanya manis, atau kolak pisang atau kolak labu juga rasanya manis. Itu termasuk mendapat kesunahan.
Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini harus ditinggalkan. Haram kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Nah, yang haram ini contohnya seperti mengkonsumsi sesuatu yang najis, bangkai misalkan, atau mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, mengancam nyawa, seperti racun, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, seperti narkoba misalkan. Nah, itu hukumnya haram. Kalau ada orang mengerjakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, sengaja, sadar, dan tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Kemudian makruh. Makruh ini kebalikannya sunnah. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Anjuran untuk meninggalkan, bukan keharusan, tapi hanya sebatas anjuran. Para ulama memberikan contoh yang makruh seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Kita ingin menghadiri arisan atau kondangan, resepsi, atau rapat secara offline, makruh mengkonsumsi jengkol terlebih dahulu sebelum berangkat, atau petai. Begitu juga ketika kita ingin sholat taraweh di masjid, atau sholat Jumat, kita makruh makan buah durian terlebih dahulu, karena baunya menyengat. Tidak semua orang yang ada di rapat secara offline atau arisan suka dengan aroma durian. Tidak semua orang yang kita temui senang dengan aroma bawang putih misalkan atau bawang merah. Nah, ini makanya secara fikih hukumnya makruh ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Tapi kalau misalkan orang tetap melakukannya, sebelum berkumpul orang banyak dia makan sesuatu yang baunya menyengat, ya hukumnya tidak berdosa. Hanya makruh saja. Sebatas anjuran tadi untuk meninggalkan. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini sesuatu yang tidak ada anjuran dan tidak ada keharusan, baik untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Jadi netral saja. Seperti makan, minum, ngobrol, tidur, jalan-jalan, itu semua mubah. Mau makan boleh, tidak makan juga boleh. Mau jalan-jalan boleh, tidak jalan-jalan juga boleh. Nah, itu mubah. Tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, bisa saja nanti berubah menjadi wajib, misalkan. Atau yang mubah ini berubah menjadi haram. Nah, itu bisa. Karena ada faktor yang akhirnya menjadikan mubah tadi wajib. Misalkan ada orang divonis oleh ahli medis atau dokter bahwa ia tidak boleh telat makan, harus makan dan tepat waktu. Kalau tidak makan, maka penyakitnya bisa kambuh dan bisa parah mengancam nyawanya. Nah, dalam konteks seperti ini, maka makan bagi orang tersebut hukumnya wajib. Atau dari mubah berubah menjadi haram misalkan. Dari mubah menjadi haram, misalkan objek yang dimakan itu sesuatu yang najis atau yang berbahaya. Nah, maka hukum makan yang asalnya mubah berubah menjadi haram karena sesuatu yang dikonsumsinya itu sesuatu yang mengancam nyawa, membahayakan, atau yang memabukkan. Misalkan. Nah, itu hukum mubah, makruh, haram, sunnah, dan wajib, atau 5 hukum syar'i. Berarti halal haram ini termasuk dari ahkam syar'iyah, hukum syar'i, menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik,
Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya kita ingin melihat urgensi halal haram. Seberapa pentingkah konsep halal haram dan isu halal haram ini, sehingga saat ini kita menyaksikan begitu masif dan gencarnya pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya gencar melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang akan diedarkan di tengah masyarakat. Kita di Indonesia juga begitu masif dikomandoi oleh BPJPH ya, yang menangani isu halal haram di Indonesia. Nah, kita akan melihat barometernya dari 3 perspektif. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga maqalah ulama atau statement para ulama. Ayat Al-Quran di sini saya mencantumkan 2. Yang pertama surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat 168 surat Al-Baqarah ini termasuk yang terkait dengan konsep halal. Di sini ada penegasan halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, ini secara eksplisit dalam ayat 168 ini. Kemudian yang kedua, masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 173 surat Al-Baqarah ini terkait dengan konsep haram, Bapak Ibu para peserta. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat ini. Di antaranya al-maitah, bangkai. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang. Haram dikonsumsi. Kemudian adam, darah. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Kemudian yang ditegaskan melalui ayat ini, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Daging binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Artinya tidak diproses penyembelihannya secara syar'i. Nah, itu dagingnya haram dikonsumsi. Nah, itu beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang diharamkan yang tentu penjelasannya melalui melalui ayat Al-Quran maupun melalui hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW ataupun melalui penjelasan para ulama. Kemudian barometer yang kedua adalah hadis sunnah nabawiyah. Ada 2 hadis yang saya cantumkan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas.
Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, hadis ini sangat jelas ya, eksplisit menjelaskan tentang artinya halal haram ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, bahkan yang syubhat, yang abu-abu juga harus kita hindari, harus kita ekstra hati-hati, karena itu akan menjadi domain para ulama untuk mengkajinya secara komprehensif. Dan hadis ini juga merupakan inspirasi utama adanya program sertifikasi halal, baik di negara kita Indonesia ataupun di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas ini bisa terjawantahkan dalam bentuk adanya sertifikat halal dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi siapapun orang muslim akan dengan mudah untuk mengidentifikasi mana makanan yang halal yang sesuai dengan koridor syar'i, mana yang tidak. Artinya orang yang awam sekalipun, dia akan mudah untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan koridor syar'i, yaitu cukup dengan melihat di kemasan produk pangan, obat-obatan atau kosmetik, apakah ada label halal BPJPH atau tidak. Nah, kalau ada label halal, nah ini berarti sudah sesuai koridor syar'i. Artinya halal dikonsumsi, digunakan. Kemudian hadis yang kedua, kullu dzina bin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya. Di antaranya binatang buas yang bertaring seperti buaya dan serigala, ini dagingnya haram dikonsumsi. Kalaupun ada orang menyembelih secara syar'i seekor harimau, ya dagingnya tetap haram dikonsumsi. Karena harimau termasuk as-siba, binatang buas. Kemudian juga unggas bercakar tajam. Ini hukumnya haram dikonsumsi dagingnya. Seperti burung elang atau burung gagak. Nah ini dagingnya haram dikonsumsi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu barometer sunnah nabawiyah. Berikutnya yang ketiga adalah barometer maqalah ulama, statement para ulama terkait dengan urgensi halal haram. Di sini saya mencantumkan 3 maqalah ulama, statement ulama. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang bermanfaat, ya hukum asalnya halal. Atau menemukan sesuatu yang berbahaya, hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah. Karena ada sesuatu yang menjadikannya berubah. Misalkan karena konteks darurat. Nah ini kaidah yang kedua ini, kaidah fikih yang kedua yang saya cantumkan di sini, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah ini konteksnya darurat, bukan konteks normal. Misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya makan sampai tersedak. Nah ini tersedak, jangankan menelan makanan, bernafas pun tidak bisa. Dalam kondisi tersedak, tidak mampu bernafas, maka ini kondisi yang darurat dan sangat berbahaya.
Dalam hitungan menit kalau tidak diselesaikan, tersedaknya bisa wafat, bisa pindah alam, almarhum almarhumah. Nah, makanya dalam kondisi tersedak seperti tadi, dia harus segera minum air. Kalau misalkan saat kejadian tersedak ternyata di sekitarnya tidak ada air yang halal, tidak ada air yang suci, adanya air yang najis atau yang haram, ya sudah, karena kondisinya darurat, boleh dia meminumnya sesuai dengan tingkat kedaruratannya, hanya untuk menghilangkan kondisi tersedaknya saja. Nah, ini yang dimaksud dengan ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, yang asalnya haram berubah menjadi halal, tapi dalam konteks darurat, dan itu pun harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Kemudian kaidah fikih yang ketiga yang saya cantumkan di sini, idza istamal halal wal haramu hulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini contohnya misalkan nih Bapak Ibu. Ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan syar'i. Halal, mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam bangkai, mati, haram. Tujuannya untuk pakan ternak atau pupuk kandang. Tapi sebelum diproses, ternyata dua macam potongan daging ayam ini tercampur. Tercampur dan parahnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Maka dalam kondisi seperti ini berlakulah kaidah fikih ini, idza istamal halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka semua potongan daging ayam tadi dihukumi haram dikonsumsi. Walaupun sebenarnya ada sebagiannya yang hasil sembelihan syar'i. Nah, ini karena tercampur, kemudian pemiliknya tidak mampu untuk membedakan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer ayat Al-Quran, hadis Nabi atau sunnah nabawiyah, dan makalah ulama. Tentu ayat Quran dan hadis yang saya cantumkan di sini hanya sekedar contoh saja. Contoh, ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 hadis Nabi, ada 3 makalah ulama, yang sejatinya jika Ibu Bapak menelaah lebih jauh, pasti akan menemukan lebih banyak lagi ayat hadis makalah ulama yang terkait dengan urgensi halal haram. Berikutnya ada istilah makanan yang halal dan thayyibah. Istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi secara syar'i dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang elegan. Ada lagi ayat Al-Quran yang menegaskan tentang halalan thayyibah. Ini diantaranya yang saya cantumkan di sini, ayat 88 surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini contoh misalkan ada makanan yang ketika dikonsumsi statusnya itu halal atau thayyibah, halal dan baik. Ada juga yang ketika dikonsumsi statusnya itu halalan ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Contoh yang halalan thayyibah, halal dan baik. Orang makan kue, kondisi kuenya, tentu ini yang halal ya, kue yang halal, kondisinya masih layak dikonsumsi, kemudian dia mendapatkannya secara elegan, masak sendiri, buat sendiri, atau beli dari satu toko, atau dikasih dari orang lain. Kue tadi dimakan, nah ketika dikonsumsi ini statusnya halal atau thayyibah, halal dan baik. Contoh yang halal ghairu thayyib, halal tidak baik. Misalkan kue tadi kondisinya itu sudah agak basi, sudah tidak layak dikonsumsi. Tapi kemudian orangnya tetap maksa mengkonsumsinya. Nah, ketika dikonsumsi, maka ini statusnya
halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nanti bisa saja setelah dia makan itu ada pengaruh negatif pada kesehatannya, perutnya agak mual atau kepalanya agak pening dan seterusnya. Karena tadi kondisi yang sudah tidak layak, kurang layak. Atau misalkan cara mendapatkannya tidak elegan. Kue tadi kondisinya masih layak dikonsumsi, tapi dia cara mendapatkannya itu eh, tidak mencuri ya. Kalau mencuri kan haram. Misalkan dia meminta dari orang lain, tapi secara paksa. Minta dari temannya atau keluarganya, tapi secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikan tidak setulus hati. Ngosok, artinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya itu. Nah, ketika kue tadi dimakan oleh yang mintanya secara paksa tadi, ya statusnya adalah halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, kemudian ada berikutnya adalah sebab keharaman sesuatu. Nah, ini di antara sebabnya Bapak Ibu, ada an-najis, al-mutanajis, sesuatu yang najis atau terkena najis. Kalau yang najis seperti darah, seperti bangkai, itu haram dikonsumsi. Atau al-mutanajis seperti eh, sesuatu yang suci asalnya halal tapi terkena najis. Dalam kondisi terkena najis itu haram dikonsumsi. Misalkan buah apel. Nah, buah apel ini suci halal. Mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan terkena kotoran binatang, belum disucikan, belum dibilas dengan air, ini hukumnya haram dikonsumsi. Karena mutanajis, terkena najis tadi. Tapi kalau buah apel yang terkena najis tadi kemudian disiram dengan air sampai bersih, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Kemudian berikutnya al-qadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Al-qadar awil khobath, kotor dan jijik, kecoa dan belatung. Ini hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror, membahayakan, seperti racun. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamar dan narkoba. Kemudian al-muftarisa, binatang buas, seperti serigala dan elang. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan sesilia. Ini semua hukumnya haram dikonsumsi. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, berikutnya ada suci najis. Suci najis ini erat terkait dengan halal haram. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis adalah sesuatu yang kotor, yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, najis ini ada 3 macam, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Ada najis mukhaffafah ringan, ada najis mutawasito sedang, dan ada najis mughalladhah berat. Mukhaffafah ringan, ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki, belum genap usia 2 tahun, dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Belum mengkonsumsi sesuatu yang lain. Nah, ini air kencingnya ini kategorinya najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhaffafah itu cukup dengan menciprati air saja. Jadi kalau ada yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja, itu cara mensucikannya cukup dengan menciprati air. Tidak perlu menyiramkan. Tapi kalau mau menyiramkan ya boleh, artinya lebih afdal. Nah, kecuali kalau misalkan lantai rumah kita terkena najis bayi yang seperti tadi, kemudian masih ada air najisnya ini masih ada. Nah, ini perlu kita hilangkan dulu ainun najasanya. Kita lap dengan kain misalkan atau dengan tisu. Setelah kering baru kita ciprati air. Setelah diciprati air, nah, maka hukumnya kembali suci. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh, sedang. Contohnya kotoran hewan, darah manusia, eh, darah binatang, dan banyak sekali najis-najis yang ada di sekeliling kita, di tempat tinggal kita atau di tempat aktivitas kita, itu kategorinya najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh ini dengan menyiramkan air sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Nah, ini
Misalkan ada satu objek, baju kita, misalkan baju kita atau apa yang ada di sekitar kita terkena najis mutawasito, maka kita sucikan dengan menyiramkan air sampai bersih. Kalau sudah dilakukan itu ya dianggap suci kembali. Kemudian yang ketiga najis mughalladho, najis berat, yaitu najis yang berasal dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, dagingnya, bahkan bersentuhan kita dengan anjing atau babi dalam keadaan basah, kitanya atau anjing babinya itu bisa mengkontaminasi najis mughalladho. Dan cara mensucikan satu objek yang terkena najis mughalladho itu dengan 7 kali siraman dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Baik siraman pertama atau siraman ketujuh atau siraman kelima, nah itu dicampur dengan debu. Nah ini 7 kali siraman. Misalkan ada piring atau sendok atau garpu atau pisau yang terkena najis mughalladho, najis berat, ya kita sucikan dengan 7 kali siraman dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Itu tadi najis mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, mughalladho berat. Dan selain 3 najis tadi, ada istilah najis ma'fuun anhu, najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Artinya najis tapi tidak perlu disucikan lagi, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Nah ini najis yang diantara contohnya itu para ulama memberikan contoh bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Seperti capung, cicak, kecoa. Ketika masih hidup dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu hukumnya najis tapi dimaafkan. Artinya dimaafkan ya tidak perlu disucikan lagi jika ada satu objek terkena bangkai-bangkai binatang tadi. Makanya ketika ada orang ingin menikmati secangkir kopi atau secangkir teh atau secangkir susu, ketika mau diminum ternyata di situ ada bangkai lalat. Nah ini minumannya tetap halal walaupun bangkai lalat tadi najis tapi ma'fun anhu dimaafkan. Nah bangkainya kita buang, kemudian secangkir tehnya masih bisa kita nikmati, masih halal. Itu karena ma'fun anhu. Atau misalkan ada fenomena begini, yang di antara contoh najis yang dimaafkan juga. Ada orang jualan makanan. Mungkin juga fenomena ini terjadi di sekitar tempat tinggal atau tempat aktivitas ibu bapak para peserta. Ada orang jual makanan, kemudian tempat jualannya itu tidak jauh atau berada di area yang di situ banyak potensi-potensi najis. Seperti tempat sampah atau selokan. Kemudian banyak lalat beterbangan dari sana kemari, hinggap ke makanan, terbang, hinggap ke sampah atau selokan, dan seterusnya. Nah, ini secara fikih, makanan-makanan tadi yang dihinggapi lalat yang seperti tadi itu, hukumnya najis. Tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya apa? Artinya masih boleh halal dikonsumsi. Jadi itu di antara contoh najis yang ma'fun anhu atau dimaafkan. Kemudian relasi suci najis dengan halal haram. Jadi sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Contohnya tadi buah apel yang mau dimakan, kemudian jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, sebelum disucikan dengan air, sebelum dibilas dengan air, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah dibilas lagi dengan air, ya kembali suci dan halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada sesuatu ini suci nih, tapi haram dikonsumsi. Seperti daun ganja, kecubung, opium misalkan. Ini suci, kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada daun ganja, sholatnya sah. Tapi kalau dikonsumsi daun ganjanya, nah ini hukumnya haram karena ada unsur iskar memabukkan. Kemudian relasi yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan penggunaan. Jadi
walaupun sertifikat halal ya, sertifikat halal ini mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan atau dikenakan. Kosmetik ini kan tidak dikonsumsi, tapi dikenakan di tubuh kita bagian luar. Nah, itu juga diharuskan ada sertifikat halal. Karena kaitannya dengan tadi, jangan sampai ada unsur-unsur najis dan berbahaya. Yang najis nanti ketika orang menggunakan kosmetik tadi, kemudian dia sholat, ya maka sholatnya tidak sah. Karena ada sesuatu yang najis di tubuhnya. Nah, kemudian misalkan ada freezer, lemari es, yang ada logo halal. Nah, itu betul tidak dikonsumsi freezernya, tapi kan freezer ini untuk menyimpan makanan, sayuran, buah-buahan di dalamnya. Yang kata pakar elektronik, freezer ini ada satu komponen pendingin di dalamnya itu yang bisa saja terbuat dari unsur babi atau terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau misalkan eh, apa yang pendinginnya tadi itu dari unsur babi, komponen pendinginnya itu dari unsur babi, nanti berakibat fatal. Segala sesuatu yang ada di dalamnya akan terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis mukallaf, najis berat, dan ini sangat riskan untuk disucikan. Makanya freezer, lemari es, kulkas ini diberi logo halal. Artinya dipastikan bahwa freezer, kulkas, lemari es yang berlogo halal itu komponen pendinginnya itu tidak ada yang terbuat dari unsur babi. Nah, kemudian itu tentang relasi suci najis dengan halal haram. Nah, kemudian fatwa, Bapak Ibu, fatwa fikih. Jadi fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif. Kolektif seperti ada lembaga, ada organisasi Islam, seperti Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ini mengeluarkan fatwa, itu lembaga. Atau yang mengeluarkan fatwa orang per orang, Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan juga bisa. Nah, kemudian fatwa ini dalam berbagai hal, kaitan dengan hukum keluarga, kaitan dengan hukum warisan, kaitan dengan hukum jual beli, atau banyak hal yang di situ membutuhkan status hukum fikih, hukum syar'i, nanti bisa difatwakan. Nah, kecuali fatwa produk halal ini adalah fatwa yang dijadikan acuan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam mengeluarkan fatwa halal. Nah, ini yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal itu hanya lembaga, tidak bisa perorangan. Dan lembaganya pun hanya dua, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menangani fatwa yang skema reguler, kemudian Komite Fatwa BPJPH yang menangani fatwa untuk skema self-declare. Nah, itu terkait dengan fatwa produk halal. Selain fatwa produk halal, boleh ulama secara individu, orang per orang, ataupun kolektif. Tapi yang fatwa produk halal hanya dua lembaga tadi. Kemudian dalil fatwa fikih ini sebagaimana dalil para ulama ketika istihad, yaitu ayat Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian ijma, qiyas, dan beberapa dalil syar'i yang lainnya. Kemudian contoh beberapa fatwa nih, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Yang pertama, fatwa MUI tentang penyembelihan hewan. Ini fatwa nomor 12 tahun 2009. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan almari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Tiga hal ini harus terpotong ketika seseorang menyembelih binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah mengalir deras setelah disayat, atau gerakan hewan klepek-klepek ya,
atau ada suara mendengkur kalau berupa sapi, kerbau, kambing, ini menunjukkan hayatun mustaqirrah, tanda hidupnya hewan setelah disayat tadi. Kemudian biarkan sampai terdiam. Membeku artinya terdiam, tidak bergerak. Nah, ini memastikan bahwa matinya binatang tadi itu karena sembelihan tadi. Kemudian standar alatnya, alat penyembelihan ini apapun yang penting tajam. Besi boleh, kaca boleh, kayu boleh, yang penting tajam. Nah, kecuali kuku, gigi, taring, atau tulang. Kuku, gigi, taring, atau tulang tidak boleh untuk menyembelih secara syar'i. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh, dan dia memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian contoh yang kedua, fatwa MUI tentang alkohol. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Banyak sekali orang yang rancu dalam memahami alkohol dan al-khamr. Apa itu al-khamru, apa itu alkohol? Nah, ini banyak orang yang rancu memahaminya. Alkohol adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Dari perasan buah anggur, dari apapun bahannya. Pokoknya kalau minuman memabukkan, itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Adapun alkohol, sesuai dengan fatwamu ini, terbagi menjadi dua. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang hasil samping industri khamr, artinya alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama dia juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua, alkohol bukan hasil samping industri khamr. Misalkan alkohol yang dihasilkan dari fermentasi secara alamiah, buah-buahan yang sudah masak, karena sejatinya buah-buahan yang sudah matang ini kan mengandung alkohol ya, dengan kadar yang berbeda-beda. Atau misalkan alkohol didapat dari satu pabrik perusahaan yang hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis atau kepentingan industri dan tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, ini alkohol bukan hasil samping industri khamr, hukumnya suci dan untuk dikonsumsi ada batasannya. Kalau dalam makanan maksimal 0,5%, kalau dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu hukum alkohol. Makanya kalau produk Bapak Ibu misalkan kosmetik atau apa itu ya pastikan alkoholnya bukan hasil samping industri khamr. Kemudian contoh berikutnya fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mikroba dan produk mikrobial ini banyak digunakan untuk proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah, ini bagaimana hukum secara fikih, secara syar'i? Nah, hukumnya itu gini, sesuai fatwa ini. Mikroba pada dasarnya halal, selama tidak membahayakan dan tidak terkena sesuatu yang najis. Jadi kuncinya dua, tidak membahayakan dan tidak terkena sesuatu yang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah dilihat dulu. Apabila mikroba tadi bisa dipisahkan dari media yang najis, disucikan dengan air, maka setelah dipisahkan kemudian disucikan, hukumnya halal dikonsumsi, dimanfaatkan. Tapi kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya, atau tidak bisa disucikan dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Nah, ini fatwa tentang mikroba. Kemudian fatwa tentang daur ulang air. Ini fatwa nomor 2 tahun 2010. Jadi daur ulang air ini air yang najis atau yang sudah tidak layak digunakan, didaur ulang menjadi suci lagi, menjadi
jernih lagi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sesuai dengan fatwa, para ulama menegaskan bahwa daur ulang air ini hukumnya boleh. Dan hasil proses daur ulangnya halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Bahkan dalam fatwa ini dijelaskan ada 3 cara untuk proses daur ulang. Yang pertama adalah thoriqatun nashi, dengan cara menguras air. Jadi contoh yang pertama ini seperti sumur yang ketiban najis. Sumur ketiban bangkai, airnya baunya berubah, kemudian warnanya berubah dan rasanya berubah. Maka air sumur tadi hukumnya najis. Haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Bagaimana cara mendaur ulangnya? Dengan thoriqatun nashi, dengan menguras. Bangkainya diambil dulu, airnya dikuras, keluar air yang baru, itu baru dianggap suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Kemudian cara yang kedua, thoriqatul mukatsaroh, dengan memperbanyak volume air. Nah, jadi memperbanyak volume air, contohnya ini, misalkan di satu daerah kering tandus, tidak ada sumber air, masyarakatnya mendapatkan air bersih itu harus mengambil di tempat yang jauh, kemudian antri yang lama. Artinya bersusah payah dulu untuk mendapatkan air bersih. Nah, di satu ketika di situ ada orang yang sudah mengumpulkan air di ember-ember atau di tempat-tempat air, kemudian satu embernya itu terkena najis. Terkena najis, dia bingung, ini yang satu ember ini kalau saya manfaatkan, ini hukumnya najis, artinya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Kalau saya buang, ini saya ingat mendapatkannya ini bersusah payah, jaraknya jauh, antrinya lama, artinya sangat susah payah lah untuk mendapatkannya. Nah, dalam kondisi seperti ini dia bisa mendaur ulang. Yang satu ember yang terkena najis tadi, najisnya dibuang, kemudian dia campur dengan ember-ember yang lain menjadi satu sehingga volumenya menjadi banyak. Nah, ketika sudah menjadi banyak, maka hukumnya menjadi suci. Menjadi suci ini dengan cara thoriqatul mukatsaroh, memperbanyak volume air. Kemudian yang ketiga adalah thoriqatul taghyir, dengan merekayasa. Ini yang terjadi di kota-kota besar. Banyak sekali kota-kota besar yang krisis air bersih, sehingga untuk kebutuhan masyarakat penduduknya itu harus menggunakan air daur ulang. Air yang sudah mengalir di selokan, yang sudah keruh, yang sudah kotor, diproses lagi dengan alat dan ada obatnya, kemudian hasilnya menjadi jernih. Bahkan ketika dites di laboratorium, itu hasilnya itu layak dikonsumsi oleh manusia. Kembali sifat-sifatnya seperti semula. Nah, bagaimana hukumnya secara fikih? Nah, ini fatwa di sini menjelaskan hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan rekayasa tadi, dengan syarat alat dan obatnya itu tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Jadi syarat alat dan obat untuk mendaur ulang tadi tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Kemudian contoh fatwa yang terakhir, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh. Masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, kemudian dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh dengan air panas, dan dinikmati menjadi secangkir kopi. Nah, kopi luwak yang seperti ini prosesnya, hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan biji kopi yang keluar bersama ampas kotoran binatang luwak tadi sudah hancur, ya maka tidak bisa diproses berikutnya. Karena nanti bukan kopi luwak itu namanya. Itu namanya kopi kotoran binatang luwak. Dan ini hukumnya najis, haram dikonsumsi. Baik Bapak Ibu para peserta, itu sebagai prolog untuk diskusi kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk berdiskusi tentang konsep halal dan haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai atas paparan materinya. Eh, Semoga cukup jelas ya buat para peserta sekalian. Silakan, kita ada waktu sekitar 20 menit. Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bisa raise hand dulu kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Karena puasa nih kayaknya. Ya, silakan Pak Muhammad Iksan. Langsung saja. Halo? Ya, silakan Pak. Halo, tes. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Langsung saja perkenalkan eh, Kiai, kami dari Baik, PPG Dapur Jimbaran, Badung, Bali. baik, Ada dua pertanyaan, Kiai, baik, silakan. terkait pertama terkait air itu tadi ya. Tadi sempat Kiai singgung terkait hukum air yang sudah di apa namanya tadi itu Kiai, yang Daur ulang. sudah daur ulang. Kan di dalam SPPG ini ada IPAL ya. Ada IPAL. Nah, itu Baik, ada IPAL kalau saya lihat-lihat sih di sosial media IPAL itu ada 3 tahapan, ada 3 combean. Yang mana nanti itu tahapannya itu ketika sudah dikeluarkan ke got atau ke saluran air itu bentuknya bersih. Bentuknya baik, bersih seperti air biasa, yang mana tuh air kotoran. Nah, pertanyaan saya tuh apakah air tersebut itu bisa dikategorikan suci mensucikan atau hanya suci saja atau bagaimana? baik, Itu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang baik, kedua terkait masalah 3 hierarki kemaslahatan tadi. Yang pertama ada doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, Ya. saya berpikir terkait label halal ini, Pak Kiai, baik, label halal ini apakah termasuk yang doruriyat atau hajat atau tahsiniyat? Karena ya kita jumpai pasti di lapangan bahkan ya di seluruh Indonesia kan banyak nih pelaku usaha-usaha yang masih belum memiliki produk atau label halal, yang mana kan mereka sendiri juga sulit untuk mengurusi dan awam untuk mengurusi administrasinya. Itu bagaimana gitu? Enggak, udah menyikapi hal tersebut. baik, Mungkin sekian. Terima kasih. baik. Ya, Ini langsung saja ya, Bu Cahya. ya, silakan Pak Kiai. Tadi Pak Ihsan dari SPPG di Bandung ada 2 pertanyaan. Badung ya, Badung. Oh, di Badung, mohon maaf, di Badung, Bali ya. Iya, Nggih. tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masih kaitan dengan daur ulang air ya. Ada IPAM, istilah instalasi pengolahan air minum yang tadi dijelaskan oleh Pak Ihsan. Jadi intinya begini Pak Ihsan, daur ulang itu secara fikih diperbolehkan dan caranya tadi sudah dijelaskan ada 3 cara, bisa dengan menguras dengan contoh tadi atau memperbanyak volume dengan contoh yang tadi saya sampaikan, dan juga dengan rekayasa. Nah, ini yang rekayasa ini silakan dengan cara apapun, yang penting tidak ada unsur najis pada alat dan obatnya. Selama tidak ada unsur najis pada alat dan obatnya, maka dengan rekayasa apapun, hukumnya diperbolehkan. Misalkan dipindah-pindahkan dari satu titik ke titik lain, pertama air bakunya masuk ke penampungan pertama, kemudian dialirkan ke penampungan kedua dengan ada saringan-saringan, kemudian baru penampungan ketiga, ada saringan berikutnya, sampai penampungan berikutnya, sampai terakhir keluar menjadi jernih, dan bahkan setelah dicek itu sifatnya kembali sempurna dan tidak membahayakan. Nah, kalau seperti itu, maka hukumnya halal dikonsumsi, bahkan itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Nah, cuman kalau untuk yang suci mensucikan, yang mensucikan ini nanti
tentu dengan catatan airnya itu tadi lebih dari 2 kulah ya. 2 kulah serapik itu 270 liter. Jadi 270 liter atau lebih. Nah, tentu dalam proses ini nanti airnya kembali suci dan halal dikonsumsi, dimanfaatkan. Itu terkait dengan IPAM ya tadi. Kemudian tadi terkait hierarki kemaslahatan yang ada daruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsinat tersier. Nah, ini bagaimana dengan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa? Kalau saya melihat pada barometer tadi ya, untuk sertifikat halal ini kan begini, bukan hanya untuk dikonsumsi oleh produsennya saja. Kalau produsennya dia jelas sudah tahu bahwa produknya itu halal. Tapi juga nanti karena dia tujuannya itu agar dikonsumsi oleh sebanyak-banyaknya orang, artinya produknya itu laku di pasaran. Dan kalau memang konsumennya itu adalah mayoritas Muslim, maka sertifikat halal ini ya termasuk bagian dari ad-daruriyat yang harus dilakukan. Karena bukan hanya untuk dikonsumsi oleh dirinya saja sebagai produser atau orang-orang yang paham tahu apa yang ia produksi. Nah, ini juga kenapa perlu ada sertifikat halal untuk memastikan bahwa produk itu sudah dikaji oleh yang berwenang. Dalam hal ini nanti juga ada Komisi Fatwa MUI yang melihat bagaimana dari aspek fikihnya dan juga nanti dikeluarkan sertifikatnya oleh pemerintah, dalam hal ini BPJPH, sehingga masyarakat itu tidak lagi rancu, bahkan dengan mudah untuk mengidentifikasi makanan-makanan, produk-produk yang sesuai dengan koridor syar'i, yang tentu itu menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang ingin mengkonsumsi sesuatu. Nah, kalau dari perspektif ini ya kategori sertifikat halal untuk produk-produk tadi menjadi bagian dari ad-daruriyat. Ya, itu jawabannya Pak Ihsan. Gimana Pak Ihsan? Oke, terima kasih Yai atas pencerahannya. Ya, sama-sama. Jelas ya Pak Kiai, boleh saya bertanya Pak Kiai? Sebentar Ibu, dengan Ibu siapa? Sebentar ya Ibu ya. Resen dulu Ibu. Iya, iya, iya. Ya. Silakan Pak Muhammad Afif. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Cahya Kartika. Bentar. Mungkin bisa dimatikan dulu Pak device satunya, biar nggak echo. Oke. Ya, silakan Pak. Ya sudah Bu. Sudah, silakan. Ya. Ini saya dari salah satu dari SPPG Buleleng, Provinsi Bali. Terima kasih Pak Kiai. Silakan. Ini kan di dapur itu kan kebanyakan relawannya itu mayoritas Hindu Pak Kiai ya. Ya. Bagaimana jika ada salah satu pegawai dapur itu mempunyai tetangga atau saudaranya yang mempunyai hajat pernikahan, itu kan pasti kan masak gitu ya. Masak otomatis kan ada babi gitu, otomatis kan megang. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai hukumnya jika sudah masuk ke dapur Pak Kiai? Apa itu harus mensucikan atau hanya sekedar cuci aja Pak Kiai? Terima kasih. Baik, Pak Muhammad Afif tadi ya di Buleleng, SPPG di Buleleng. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan, relawan di SPPG atau karyawan di satu perusahaan atau rumah makan itu dari agama apapun boleh. Beragama Hindu atau yang lainnya selain Islam boleh. Asalkan ketika dalam proses produksi
ketika bekerja memproduksi makanan atau minuman atau obat-obatan atau kosmetik itu sesuai dengan koridor syar'i. Memperhatikan aspek kesucian, memperhatikan bahan-bahan bakunya yang suci dan halal dan seterusnya. Nah, itu yang terpenting. Jadi siapapun beragama apapun boleh, asal dalam proses produksinya mengikuti koridor syar'i tadi. Nah, dalam konteks tadi misalkan relawan yang non-muslim tadi, kemudian tetangganya atau keluarganya ada hajatan, kemudian dia ikut masak yang haram perspektif hukum Islam. Nah, ini bagaimana? Ya, selama di luar SPPG boleh-boleh saja. Karena kita kan tidak boleh membatasi apa yang mereka yang non-muslim yakini atau sesuai ajarannya masing-masing. Tapi ketika dia selesai dari situ kemudian kembali ke SPPG, maka harus dipastikan dia sudah mensucikan dengan 7 kali siraman. Tangannya misalkan. Tangannya ini sudah disiram 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Karena ini kan perspektif syar'i. Artinya kalau kita terkena daging babi atau unsur babi atau anjing, ya nanti bisa kita sucikan dulu. Kita sucikan tangan kita atau alat-alat dapur kita dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kembali menjadi suci. Artinya ya tidak masalah nanti langsung bekerja menggarap produksi yang ada di makanan yang ada di SPPG tadi. Ya. Itu jawabannya Pak Afif. Oke. Berarti di dapur itu harus ada apa namanya debu atau pasir berarti. Nanti Pak Kiai. bisa dimanapun, bisa di luar dapur boleh, atau di Ya. tempat misalkan sebelum area masuk SPPG dikasih wastafel yang di situ disediakan ya debu atau pasir di situ bisa digunakan. Kalau memang di daerah Buleleng tentu kan banyak yang Hindu ya, yang mungkin di luar SPPG mereka juga bersentuhan dengan babi, dengan daging babi atau apa. Nah, itu nanti bisa disiapkan ketika ingin masuk. Karena ini kita kan sesuai koridor syar'i. Nah, seperti itu kalau kita terkena najis babi ya kita sucikan dulu 7 kali siraman, salah satunya dengan dicampur dengan debu. Iya. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih Pak Kiai. Iya, sama-sama. Oke, sudah. Ya. Mungkin yang paling penting ini ya Pak Kiai, sosialisasi ya, terutama buat kawan-kawan non-muslim ya Pak Kiai. Betul, Bu Moderator, Bu Cahya. Ya, Betul, jadi harus ada sosialisasi di situ atau ada di tempel ditempel. pengumuman, ya. Artinya cara mensucikan najis mughaladhah dan disiapkan fasilitasnya di situ juga. Ya, jadi begitu Pak Afif, harus diadakan sosialisasi terutama untuk rekan-rekan non-muslim ya, khususnya di Bali, pasti banyak ya Pak Kiai Ya. ya. Betul. Bahkan muslim aja kadang banyak yang tidak tahu Pak Kiai. Maksudnya biasa dari luar hanya cuci tangan aja, biasa pakai sabun, yang penting hijin gitu. Padahal mungkin dia Iya, pemegang betul. di Bali banyak anjing juga ya. Gitu ya Pak Afif, semoga sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Bu Cahya. Ya, sama-sama. Silakan Bu, siapa ya tadi yang ingin bertanya? Silakan Ibu, disebutkan namanya. Ibu siapa tadi? Ibu yang tadi mau bertanya, jadi Oh, saya itu hanya bertanya tentang apa, Kiai. Soalnya kan kita kan dalam keadaan bulan puasa. Jadi kalau kita itu mengambil air wudhu itu untuk berkumur-kumur, itu nggak bisa, itu bukan membatalkan puasa atau gimana, Pak Kiai? Baik, ini dengan Ibu siapa dari mana ya? Supaya Ibu Niswan. Ibu Niswan dari Nias Utara. Oh, baik, Ibu Niswan dari Nias Utara. Dari Jadi dari SPPG Panayama, Pak. baik, SPPG di Nias Utara ya. Jadi Ibu Niswan dan Nias Bapak Ibu semuanya. Selatan, Panayama. Iya, baik. Jadi berkumur ketika wudhu dan saat berpuasa itu boleh, asalkan tidak berlebihan. Asalkan tidak berlebihan. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya nanti hukumnya makruh. Kalau sedang berpuasa kemudian berkumur, hukumnya makruh. Makruh ini kan
Artinya hanya anjuran untuk meninggalkan saja. Boleh melakukannya dengan catatan tidak berlebihan. Kalau misalkan yakin ada air yang masuk, ya konsekuensinya batal puasanya. Kalau kumurnya berlebihan sehingga ada kerasa betul, yakin ada air yang tertelan, ya itu menjadi batal puasanya. Makanya boleh berkumur, Oh tapi ya. ya harus hati-hati tidak berlebihan. Ya, itu Oh ya. jawabannya boleh. Jadi jadi ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Seandainya yang kita konsumsi itu memang walaupun hanya bukan air isi ulang, tapi kita memakai air sumur yang bersih, apa itu termasuk halal atau haram gimana mengenai menurut Pak Kiai? Ya, kalau air sumurnya bersih ya boleh Bu, nggak Oh masalah. Itu kan untuk dimanfaatkan. Yang tadi daur iya. ulang itu kalau memang misalkan sudah terkontaminasi najis, kemudian ingin Oh, digunakan lagi karena sulit untuk mendapatkan sumber air. Nah, nanti boleh dengan cara-cara tadi. Nah, itu. berarti nggak diharuskan ya Pak Kiai, nggak diharuskan dalam jenis untuk bekerja di MBG ini nggak diharuskan untuk hanya sekedar air isi ulang atau boleh dipakai dengan air sumur yang pokoknya bersih, yang penting halal ya kan? Nah, itu regulasi SPPG saya tidak tahu Bu seperti apa. Regulasinya apakah harus pakai air galon atau air sumur atau air apa saya kurang tahu. Tapi kalau ini saya secara fikih air suci itu air yang boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi. Nah, di antara air suci itu ya air sumur tadi. Oh, Itu. Ya. oh ya ya Pak Kiai. Terima kasih Pak Baik. Kiai. Ya, sama-sama. Kalau dari sisi syar'i boleh ya Pak Kiai ya, sama memakai air sumur karena kan air sumur kan halal ya, maksudnya suci gitu. Tapi Betul, tergantung sekarang peraturan dari SPPG dari BGN-nya diperbolehkan atau tidak. betul, Baik, betul. satu lagi Pak Kiai, Pak Yusuf Hafiz, silakan Pak Yusuf. Masih di mute, mic-nya dibuka dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf mungkin bisa dibacakan saja di chat Ibu. Oh iya ya. Baik Pak, Karena mungkin ada masalah dengan kamera mic-nya itu. dalam perspektif halal haram, apakah proses pembersihan telur yang terkena kotoran cukup menggunakan air atau diperlukan metode tertentu agar memenuhi ketentuan toharoh dalam kurung pensucian, sehingga bahan pangan yang akan didistribusikan terjamin kehalalannya tanpa kontaminasi dari zat-zat yang najis. Baik. Telur ya, jadi betul. Ini Bapak Ibu di dapur SPPG MBG pasti sering memproses menu yang ada telurnya. Nah, telur ini betul. Kadang-kadang di cangkangnya telur, itu di luarnya telur masih ada najis kotoran ayamnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mendapatkan bahan baku, apapun, termasuk telur, harus disucikan terlebih dahulu dengan air. Disiram sampai bersih. Disiram dengan air secara maksimal. Kalau sudah dilakukan hal itu, maka sudah dianggap suci. Kalau sudah dianggap suci, maka silakan diproses berikutnya. Dimasak atau diapakan sesuai dengan prosedur. Jadi intinya ada proses pensucian terlebih dahulu, yaitu dibilas atau disiram dengan air secara maksimal. Syukur-syukur airnya mengalir, dengan air yang mengalir. Nah, ini disiram. Atau kalau enggak, dikumpulkan satu tempat, airnya banyak, lebih dari 270 liter, kemudian diproses bersihkan, kemudian disiram air, nah itu sudah dianggap suci. Iya, itu jawabannya, Bu Moderator. Semoga cukup jelas ya buat Pak Yusuf Hafiz tadi yang sepertinya ada kendala di mic. Baik Pak Kiai, waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa kita akhiri sesi Q&A buat Bapak Ibu. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan saat materi-materi selanjutnya ya, saat materi teknis ya. Baik Pak Kiai, mungkin untuk mengakhiri sesi ini bisa disampaikan closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah selesai
membahas tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan Bapak Ibu di kemudian hari menjadi penyelia halal di masing-masing SPPG MBG-nya. Perlu juga terus untuk menambah wawasan tentang fikih pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Silakan bisa Bapak Ibu baca kumpulan hasil fatwa MUI online di website MUI atau bisa di-download filenya secara gratis. Dan itu sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu di kemudian hari sebagai penyelia halal. Itu saja sebagai closing statement dari saya. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.